Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat. Oke, pagi hari ini sudah siap belajar semuanya? Ya, kalau sudah siap silakan dibuka buku dulatifnya, disiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Apa saja yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari adalah bunyi dan hubungannya dengan indera pendengaran kita. Ya, semuanya tentu sudah tahu apa itu bunyi, karena setiap hari kita mendengar bunyi. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi, kenapa kok kita bisa mendengar bunyi, bagaimana bunyi itu bisa terdengar oleh kita. Yuk kita pelajari sama-sama. Bunyi. Memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi bisa didengar karena adanya sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi, semua jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi itu dinamakan sumber bunyi. Apa syarat terjadinya bunyi? Agar bunyi bisa kita dengar semua, itu ada syaratnya. Apa saja? 1. Adanya medium atau zat perantara. Apa saja mediumnya? Mediumnya berupa benda gas, cair, dan benda padat. Yang kedua, adanya sumber bunyi. Yang ketiga, adanya alat pendengaran. Jadi, bunyi itu bisa kita dengar semuanya harus memenuhi 3 syarat tersebut, yakni medium, perantara, adanya sumber bunyi, dan adanya alat pendengaran. Sifat-sifat bunyi ada 3. Apa saja? 1. Bunyi memerlukan medium dalam perambatan. Tadi di depan sudah dijelaskan, medium yang bisa merambatkan bunyi ada 3, yakni zat gas, zat padat, dan zat cair. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Maksudnya, jika suatu bunyi itu mengenai benda-benda yang keras, maka bunyi tersebut akan dipantulkan. Apa contohnya benda keras? Misalnya dinding. Itu termasuk salah satu contoh benda keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Apa contoh benda yang lunak? Contohnya spons, kasur, karpet, dan sebagainya. Media perambatan bunyi. Di depan sudah ada dijelaskan bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama benda padat. Contohnya apa? Siapa yang pernah bermain telepon-teleponan menggunakan benang? Lah, jika benang itu kita tarik dan salah satu teman kita ngomong, sedangkan salah satu benang yang lain ada di telinga kita, maka kita akan mendengar suara teman kita. Contoh lain, perambatan melalui benda padat. Jika kita mengetuk pintu, maka kita akan mendengarnya, karena pintu itu merupakan benda padat. Contoh lagi, ketika bermain gendang, kita memukul gendang, maka akan terdengar bunyi. Itu contoh perambatan bunyi melalui benda padat.
Contoh perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Contohnya, kalau di gambar ini kita sedang bermain telepon-teleponan dengan menggunakan selang atau pipa. Karena di dalam selang itu berlubang, jika kita berbicara di dalam selang itu atau pipa itu, maka teman kita akan mendengarkan suara kita. Contoh yang lain lagi, jika ada teman kita yang berbicara di lapangan, sedangkan kita ada di halaman sekolah, kita akan terdengar suara teman kita. Itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya lagi, jika ada burung, pasti kita bisa mendengarnya. Itu karena adanya perambatan bunyi melalui udara atau gas. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Air ya, benda cair. Kalau contoh di gambar ini, jika kita mengetuk-ngetuk ember dengan batu dan kita mendengarkan dari corong, maka akan terdengar suara ketukan itu. Contoh yang lain lagi, misalnya kita sedang menyelam, berenang terus menyelam ke dalam air. Ada teman kita di atas yang sedang ngomong atau teriak-teriak, kita akan mendengarnya. Itu contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Coba lakukan percobaan berikut. Di modul kalian ada lembar untuk melakukan percobaan. Silakan nanti di rumah kalian mencobanya. Silakan dipilih salah satu dari gambar tersebut. Atau kalau tidak punya alat-alat ini bisa menggunakan yang lain, tidak apa-apa. Setelah itu kalian isi laporannya. Nama percobaan. Percobaannya adalah mencari atau menentukan media perambatan bunyi. Nanti kalian tuliskan alat dan bahan yang kalian gunakan apa, langkah kerjanya apa, kesimpulannya apa. Kesimpulan di sini maksudnya, apakah setelah kamu melakukan percobaan tersebut bisa mendengar atau tidak. Sekarang percobaan yang kedua. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa segala sesuatu yang bergetar dan menimbulkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Sekarang kalian praktekkan dengan cara menggunakan alat musik tradisional. Terserah pakai apa. Yang punya angklung boleh pakai angklung. Yang tidak punya boleh drum atau kaleng-kaleng gitu dipukul-pukul boleh. Silakan kamu mempraktekkan dengan saudaramu. Setelah itu, apakah kalian bisa mendengar bunyi itu atau menebaknya? Di mana sumber bunyi itu berasal? Setelah itu, silakan kalian baca kembali modul IPA atau dulatif ya. Dulatifnya materi IPA dan dikerjakan latihan-latihan soal yang ada di situ. Dibaca lagi berulang-ulang dan dikerjakan. Minggu depan Ustazah lanjutkan kembali materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Alhamdulillah semuanya sudah menyimak dengan baik. Setelah menyimak, silakan dibuka kembali buku dulatifnya, diulang-ulang membacanya. Setelah itu kalian kerjakan percobaan yang ada di modul tersebut. Ada 2 percobaan, silakan memilih. Percobaan menggunakan apa terserah kalian, sesuaikan alat yang ada di rumah kalian. Setelah itu kerjakan latihan soal halaman 24. Nanti Ustazah akan mengirimkan soal di Google Form ya. Silakan kalian isi dan dikirimkan ke Ustazah. Terima kasih.
Sekian dulu ya pelajarannya hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Saya ucapkan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.